Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadiar Aditya Pramesta Putra dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Richard Stepson dan juga Charlie Stepson. Kami akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 di kalangan masyarakat kecil. Dan kebetulan sekali narasumber saya hari ini adalah seorang mahasiswa dan juga salah satu korban dari dampak COVID-19 yang terkena pemutusan hak kerja atau PHK secara sepihak oleh suatu perusahaan di Kota Serang. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 bukanlah hal yang biasa lagi di Indonesia karena COVID-19 sendiri telah berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 2 tahun belakangan ini. Menurut Anda sebagai mahasiswa, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus COVID-19 ini? Terima kasih sebelumnya ya Alfadiar atas pertanyaannya. Mungkin dari mahasiswa terlebih dahulu, pandemi ini ya, khususnya COVID-19 ini ya emang sangat impactful untuk segala jenis pekerjaan dan segala bidang gitu, dan menjadi sejarah untuk kita semua ya. Oke, untuk mahasiswa sendiri itu kita yang biasa kita ke kampus gitu, yang emang harusnya offline, kita dibiasakan dengan adaptasi baru yaitu online gitu. Memang sangat berdampak sih, dan tidak mudah juga gitu untuk mahasiswa menjalani ya proses pandemi ini gitu. Mungkin itu dari mahasiswa sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Richard. Dan bagaimana tanggapan Anda sebagai masyarakat mengenai COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Menurut saya sebagai salah satu korban putus harapan kerja, ya mungkin dampaknya memang sangat besar ya, terutama bagi saya. Saya sempat kerja beberapa bulan yang lalu, kemudian diberhentikan karena mungkin perusahaan tidak ingin mengeluarkan lebih banyak pengeluaran, dan juga kan pendapatan sekarang juga di perusahaan mungkin sedang menurun ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Seperti yang kita lihat bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan juga membuat masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Tentu saja pada 2 tahun belakangan ini pemerintah telah mengeluarkan dan menerapkan beberapa kebijakan, termasuk hingga saat ini yaitu PPKM. Menurut Anda sebagai mahasiswa, bagaimana mengenai kebijakan pemerintah? Apakah kebijakan tersebut efektif untuk masyarakat atau justru sebaliknya? Oke. Dari segi kebijakan dulu kita lihat bahwasannya kurang efektif ya. Karena menurut saya sosialisasi dari pemerintah itu cukup kurang. Yang harusnya kita tahu, masyarakat itu kenal dengan COVID-19 dan segala akar permasalahannya, tapi di realnya masyarakat itu tidak terlalu tahu gitu. Dan memang kurangnya sosialisasi pemerintah itu merupakan dari problemnya itu. Dan kebijakan dibalik itu sih, kebijakan pemerintah kan seperti yang kita tahu emang untuk kebaikan masyarakat ya itu sendiri. Jadi ya untuk pemerintah sendiri sih perbanyak lagi sosialisasi kepada masyarakat sih gitu. Ya, baik, terima kasih Kak Richard. Dan bagaimana menurut pandangan masyarakat sendiri mengenai kebijakan pemerintah? Baik, betul seperti yang Kak Richard omongkan tadi, banyak masyarakat yang belum tahu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang seharusnya masyarakat tahu. Banyak kebijakan pemerintah yang sekiranya masyarakat kurang paham, kurang dimengerti. Ya, cukup jelas sih. Ingin menambahkan juga ya, mungkin problemnya itu terdapat dari ini sih ya, diskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan emang pemerintah sendiri juga harusnya cukup aware dengan masalah tersebut dan memperbaikinya segera mungkin. Ya gitu sih, agar masyarakat juga lebih aware gitu.
Baik, terima kasih. Bagi sebagian masyarakat bahwa pandemi ini sangat berpengaruh dalam perekonomian khususnya, tentu saja yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah apakah pemerintah memberikan bantuan sosial atau subsidi selama pandemi ini berlangsung? Oke, subsidi ya. Pertama dari mahasiswa sendiri itu kita mendapatkan subsidi berupa bantuan kuota. Tapi problemnya adalah tidak semua mahasiswa itu mendapatkan subsidi tersebut. Artinya subsidi tersebut tidak merata gitu pembagiannya. Dan ya itu cukup ini sih, cukup bermasalah sih ya, karena kita seharusnya mendapatkan subsidi malah enggak gitu kan, repot gitu ya. Gitu sih. Baik, bagaimana dengan masyarakatnya sendiri? Ya, mungkin sebagian orang juga, sebagian besar mungkin sudah mendapatkan bantuan berupa BLT, sembako juga mungkin, cuman untuk masyarakat pembagiannya itu tidak merata, ada yang sudah mendapatkan, ada yang tidak. Ya, menurut saya sih itu. Ya, seperti yang bisa kita lihat bahwa bantuan sosial ataupun subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak merata sehingga merugikan bagi sebagian orang. Hal ini membuat perbedaan pendapatan bantuan sosial atau subsidi dari pemerintah. Yang dapat kita tahu bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melakukan vaksinasi untuk menekan angka penurunan dari COVID-19 sendiri dan juga melonggarkan kebijakan PPKM supaya masyarakat dapat melakukan kegiatan di luar rumah supaya lebih fleksibel tentunya ya. Bagaimana menurut Anda, apakah kondisi pandemi saat ini lebih baik dibandingkan dengan masa awal-awal pandemi? Oke. Menurut saya kalau kita lihat, kita putar balik lagi ke belakang dari awal COVID-19 ini mulai, ini cukup baik ya untuk sekarang ini. Kalau kita lihat dari awal COVID-19 ini kan panic buying atau segala macamnya kan memang cukup menguras tenaga gitu. Tapi untuk sekarang sih cukup membaik sih, dan semoga kedepannya kita bisa lebih menjadi normal lagi gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pandangan masyarakat sendiri mengenai hal tersebut? Ya, menurut saya juga sama seperti Kak Richard, cukup membaik, sudah banyak orang yang beraktivitas seperti normal. Cuma harus memperhatikan protokol kesehatan, itu yang paling penting sih. Ya baik, memang benar sekali kondisi pandemi saat ini tidak terlalu seperti di saat awal pandemi terlalu tercengang atau bagaimana. Lantas apakah ada pesan atau harapan dari mahasiswa atau masyarakat sendiri mengenai COVID-19 ini atau ke depannya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pesan dari mahasiswa sendiri, ya untuk pemerintah itu kita udah tahu problemnya adalah diskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi itu akar permasalahannya emang di situ sih harus perbaikannya. Dan harapannya untuk kedepannya sih kebijakan yang dibuat itu diiringi dengan sosialisasi yang baik gitu. Juga moral value kepada pejabat harus ditingkatkan lagi, karena ya seperti yang kita tahu, kita harus berjuang sama-sama di era pandemi saat ini untuk lebih normal lagi sih ke depannya. Itu sih dari mahasiswa sendiri. Baik, terima kasih Kak Richard. Bagaimana dengan pandangan masyarakat tersendiri? Ya, harapan saya sebagai masyarakat cukup simpel ya. Ingin menjadi lebih baik lagi, normal lagi. Dan juga untuk pemerintah, saya ingin pesan memberi bantuan tuh baik, cuman harus merata gitu. Baik, harapan kami semua adalah semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan pulihnya kegiatan masyarakat bisa kembali lagi seperti awal ya.
Baik, cukup sekian dari saya hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.